One way, Ya, tanya dulu baterainya. Baterainya tinggal Oh iya bener. 3% itu. one way. Bateraimu masih Baterai. banyak. Coba tunjukkan dulu. 5% lagi. Kok ada nilainya baterai? Apa Ya, hubungan? Nanti kau tiba-tiba apa-apa. kau udah terpojok, keluar kau bateraiku habis. Lah kalau memang baterai habis ya baterai habis lah. Ngapain? Kau Share banyak screen alasan. aja. Share screen aja. Share screen dulu kau. Ya udah saya screen ya. Ngapain kok? Nah, biar ketahuan bateraimu. 12%. Memang baru dicas ini. Harga 12%. Udah kau cas dulu baru kau masuk. Lihat berapa persen lo? Baru membahas satu pertanyaan. Lain kali kau masuk sini. Lain kali kau masuk ke sini, isi dulu bateraimu banyak. Jadi kalau baterai 12% boleh tanya nggak lah? Nggak boleh ya? Udah kita bahas Adam dulu. One way, aku mau tanya sama kamu. Adam. Tinggi Adam berapa? Bentar. Mau tanya Nanti apa? kan, bentar aku mau tanya sama One Way. Nanti kau kan masuk surga ketemu bidadari. Tingginya 30 meter. Bisa nggak kau mainkan itu buah dadanya itu sebesar apa itu? Kalau nggak ada ayat saya nggak mau. Kalau masalah ketuhanan harus berdasarkan informasi wahyu. Kalau nggak ada ayat nggak mau saya bahas. Kau takut bahas bidadari, padahal si Juma gurumu. Saya kan bilang. Udah domba, mainkan domba. Kita tanya. Oke, aku tanya bro. Sadat, ulang lo. Bisa nggak lu buktikan ke aku di Quran apa di hadis keberadaan Allahmu? Tanya keberadaan Allah. Saya bukan orang yang kasih Allah itu tidak. Iya. Dalam hal iman iya. Jangankan kau, ya orang suku-suku juga percaya bahwa Tuhannya mereka itu yang menciptakan. Iman. Yang jelas sama. Lo enggak keberadaan. Yang kutanya itu keberadaannya itu. Begini loh, eksistensinya. Saya tidak akan pernah mengimani Tuhan yang berbentuk manusia. Iya nggak peduli gue. Karena Tuhan mustahil terjebak dalam mau dia jadi kucing, mau jadi kelelawar, mau jadi Raja Wali. Aku mau tanya keberadaan Allahmu, eksistensinya tunjukkan dulu di Al-Quran. Apa di hadis terserah. Jangan dari mulutmu. Hah? Cara saya melihat Tuhan itu dengan kalian tuh lain. Nah, iya, jelaskan aja. Aku tak mute. Ya, gimana mau jelaskan tiap kali ngomong dipotong? Aku malas kalau tiap kali ngomong dipotong. Kau terangkan aja Allah, jangan singgung-singgung Yesus. Nanti panjang urusannya. Lanjut. Kalau kau gentle, kau terangkan. Kau terangkan Allahmu. Silaturahmi loh. Hari-hari raya begini kalian masih aja diskusi. Kami tetap diskusi. Habis senang-senang, habis mengucapkan selamat, ya udah diskusi lagi. Ngapain? Ngomong apa? Ngomongin lo. Siapa lo? Enggak, saya nanya. 20 menit kau terangkan Allah. Ayo lanjut. Jadi begini ya, cara saya melihat Tuhan dengan Anda ini lain. Tetapi kan saya bilang kan, lakum dinukum waliyadi. Ya, saya baca surat Al-Muluk ya, surat ke-67 ayat ketiga. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalaqir min tafa. Ini bukan kontes nyanyi. Itu bukan nyanyi, saya baca ayat Tuhan. Sorry ya, itu nyanyi ya. Udah. Baca aja biasa. Ya udah, saya bacakanlah dengan Al-Qur'annya. Iya, enggak usah kontes nyanyi. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Saya juga bisa baca yang gitu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kurang. Farji'il basara. Ia membaringkanku di padang yang berumput hijau. Nggak usah yang gituan. Baca aja yang biasa. Kayak yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihat lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Nah, dari ayat ini saya melihat Tuhan itu dari ciptaannya. Apa itu alam raya? Ketika saya melihat alam raya, tidak ada yang cacat dari ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih itu. Ya, semua sangat sempurna. Ya, semua beredar, ya, matahari, bumi, semua planet-planet dalam Bima Sakti itu beredar dengan teratur, sangat sempurna. Tidak ada yang cacat dari penciptaan Tuhan. Makanya saya melihat Tuhan. Lihatlah Tuhan dari kreasinya yang sempurna. Begitu cara saya melihat Tuhan. Makanya saya tidak akan pernah mengimani ya. Kalau tidak ada Islam, mungkin saya akan agnostik. Untungnya ada Islam yang ajarannya sesuai dengan apa yang ada di kepala saya, apa yang ada di otak saya, dan apa yang ada di hati saya. Sekali lagi ya, mohon maaf ya.
Kalau saya itu tidak akan mungkin mengimani Tuhan yang bisa dilihat, yang bisa dilukis, dan yang bisa digambar, begitu loh. Karena bagi saya itu Tuhan itu mustahil terjebak dalam ruang dan waktu. Kalau Tuhan mustahil Tuhan terjebak dalam ciptaannya sendiri. Itu kan keimanan saya, itu pandangan saya, terserah pandangan masing-masing. Ya, bebas. Ya, jadi lihatlah Tuhan dari kreasinya yang sempurna. Itu cara saya melihat Tuhan. Lihatlah Tuhan dari alam raya dan kenali dari diri kita sendiri. Udah? Ya. Sudah? Imani. Iya. Bukan. Dan Gini, bentar. Jadi gini, one way ya. Tak bukti kepercayaan keberadaannya. Sebentar, one way. Kamu sangat bangga dengan apa yang kamu sampaikan. Tapi kalau di orang Kristen, itu pemahaman yang sangat dangkal. Karena di Kristen itu ada namanya pernyataan umum dan pernyataan khusus. Pernyataan umum itu tanpa beragama pun, tanpa jadi Islam, tanpa jadi Kristen, jadi ateis pun, bisa kok tahu apa yang kamu sampaikan itu. Jadi Lia Eden juga sama. Iya, jadi Lia Eden, jadi agama suku, semua tahu kok bahwa alam semesta. Tapi yang tidak kamu punya itu, kami punya di Kristen apa? Pernyataan khusus. Allah menyatakan diri dalam bentuk suara, dalam bentuk teofani, dalam bentuk api, dalam bentuk banyak hal. Bahkan Allah menyatakan diri melalui malaikat, melalui para nabi. Allah menyatakan diri sebagai puncak dari karyanya melalui Sang Firman yang menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Seluruh kepenuhan, seluruh rencana Allah, seluruh program Allah, seluruh tujuan Allah bagi manusia dan dunia sudah Allah sempurnakan di dalam kehadiran firman-Nya yang menjadi manusia. Hal ini tidak ada di dalam keyakinan daripada kamu. Itu yang tidak ada di kamu. Jadi kalau hanya yang kamu sebutkan yang satu tadi itu, yaitu pemahaman yang sangat dangkal itu. Sekarang yang kutanya itu bidadari 30 meter, kau masuk surga. Gimana kamu bisa menikmati buah dadanya sebesar apa itu? Nggak ayatnya mana? Tampilkan ayatnya dong. Kalau saya membahas ketuhanan harus berdasarkan informasi wahyu. Itu. Nah, ayatnya baru mana? Ini juga mau sampaikan. Kalau nggak ada ayat ya saya mohon maaf tidak akan bahas apa yang dibahas. Lah, ayatnya mana begitu? Aku mau tanya. Aku mau tanya dari tingginya 30 meter. Arti hadis dia. Bentar. Ini aku mau tanya dulu dong sama kamu ini. Ya. Sejauh mana kamu ada kau lihat nggak di layar? Mana lihat? Ini ada sejauh mana kau memahami ini? Ini etimologi kata Tuhan ini. Udah pernah baca nggak? Ya, begini ya. Sekali lagi Tuhan dan bagi saya Tuhan itu kreator, Tuhan itu pencipta, itu saja. Jadi di sinilah bro, saya mau sampaikan sama kamu ya supaya kamu nambah informasi. Kata Tuhan ini sebenarnya produk orang Kristen yang diambil dari kata Tuhan oleh Leidecker. Alasannya adalah untuk menjelaskan tentang ketuhanan Yesus. Jadi mengapa kata Tuhan berubah menjadi Tuhan? Itu karena Leidecker melihat ketuhanan Yesus berbeda dari Tuhan-Tuhan yang lain. Sehingga ditambahkan kata Tuhan. Karena Yesus ini kan dalam iman Kristen kan memiliki sifat ilahi karena dia firman. Tapi dia juga memiliki natur manusia karena dia lahir dari rahim perawan Maria. Jadi kalau orang Muslim mengatakan Tuhan sama dengan Allah, kalian melangkai sejarah. Karena kata Tuhan sendiri adalah produk daripada orang Kristen. Ini lihat ini. Jadi kalian yang kurang memahami sejarah sehingga kalian tidak bisa memahami bahwa Tuhan hadir dalam natur manusia. Karena kata Tuhan itu kan, ini dia Leidecker ini nih. Nah, saya tanya ke Anda, apakah menurut Anda itu Yesus itu sehakikat dengan Allah? Dalam keberadaannya sebagai firman, dia memang sehakikat dengan Allah karena dia firman. Itu yang tidak saya imani.
Iya wajar Ya, kamu nggak imani karena di Quran tidak ada. Allah kan dalilnya jelas surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai ke Oke, 4. sekarang Gitu. Itu aja perbedaannya sih. oke. Saya akan tunjukkan sama bro tentang ini ya supaya ada datanya. Karena gini ya, seringkali kulihat saudara-saudara muslim ini ngoceh tapi nggak mempertimbangkan data sebagai acuan. Ada yang bisa enggak ya ayat yang mengatakan perkataan Yesus itu aku dan Bapa permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan kumiliki di hadapanmu sebelum dunia ada. Ada? Pak Dom bisa Pak Dom? Yohanes 17 Ya. ayat 5. Coba bro. Tunggu ya. Tunggu aku masuk dari Memuliakan aku, maka itu tidak berarti bagiku Bapa lah yang memuliakan aku. Sudah sangat sebentar jelas ya. Coba sebentar. Yohanes Jadi 17. mengapa kami percaya bahwa Yesus itu sehakikat dengan Allah? Karena dia firman. Yohanes 17 ayat berapa itu? Ayat 5. Ya coba. Ada beberapa ayat itu. Jadi ini jadi yang ini. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ini salah satu dasar orang Kristen mengakui tentang Yesus itu siapa, bahwa dia sudah ada di dalam diri Allah. Ini pernyataan Yesus. Ada lagi katakan, engkau telah mengasihi aku. Coba bro, tunjukkan bro. Jadi gini loh bro ya, Yohanes pasal 14 ayat 28, Bapak lebih besar daripada aku. Sehakikat di mana? Yesus sendiri berkata dengan mulutnya Bapak lebih besar daripada aku kok. Iya, betul. Nah, Jadi itu, betul. Bentar saya ya. jelaskan. Silakan. Jadi di sini kan ada dua hal yang orang muslim harus pahami. Keberadaan Yesus sebagai firman dengan keberadaan Yesus sebagai manusia. Jadi dalam kemanusiaan, Yesus memang jelas bahwa Bapa itu lebih besar. Bahkan Yesus dalam kemanusiaan itu dia mengatakan dia melakukan kehendak Bapa, mengerjakan pekerjaan Bapa. Itulah yang menurut saya gak masuk di akal, yaitu dalam memang wajar gak masuk di akal. Iya memang betul. Makanya saya bilang kalau saya kan harus berfirman apalah takilun kan gunakan otak untuk berpikir, begitu aja. Lo justru kalau bro lo mengatakan begitu, menurut saya orang Kristen jauh lebih cerdas daripada Muslim. Ya silakan saja. Itu masing-masing. Oke, nggak masalah. Nggak masalah. Jadi sudah dapat bro. Oke ini ya. 24. Ayat 24 ini lihat ini. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepada aku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia ada. Jadi inilah pernyataan Yesus yang benar-benar sesuai juga dengan Yohanes pasal 1 bahwa dia adalah firman yang menjadi manusia. Karena dalam iman Kristen firman itu kan kekal, firman itu bukan ciptaan. Nah sebetulnya bro gini loh bro ya, perbedaan kita dengan Anda itu kalau dalam Al-Quran itu Yesus itu Nabi Isa itu diciptakan dari kalimat. Jadi bukan Yesus itu firmannya bukan, tapi hasil ciptaan kalimatnya, kalimat itu pakun payakun gitu loh. Iya, itu ini juga kegagalan One Way dan kawan-kawan. Kalian para apologet muslim tidak bisa membedakan beda kata firman dengan kata berfirman. Beda kata logos dengan lego. Di situ contoh. Kamu berkata-kata karena kamu sudah memiliki kata-kata dalam pikiranmu. Pikiranmu itu satu dengan dirimu, tapi kata-kata itu keluar dari dirimu. Bedanya adalah Allah kami itu punya logos maha kuasa, sedangkan logosmu terbatas karena kamu ciptaan. Ya kata saya gini loh ya, sudah saya jelas ya perbedaannya apa. Kalau dalam iman Islam, Nabi Isa itu penciptaannya semisal dengan Adam yang diciptakan dari kalimatnya kun payakun. Jadi bukan sang firman. Boleh bro share ayatnya. Biar kita teliti apakah betul gitu. Ya ada. Bro Domba, coba jelaskan dulu penciptaan Adam kayak gimana? Terbukti enggak? Akan Adam dengan kun payakun. Kalau ada tunjukkan. Jangan ayat yang tadi tunjukkan.
Ah, itu one way. Jadi Surat Al-Imran ayat 59. oke. Kalian itu nggak kenal aku aja. Aku tuh nggak pernah pakai asumsi kalau diskusi itu. Oke, saya share di mana Ali Imran? Surat Al-Imran ayat 59, silakan. Surat Al-Imran ayat 59. Nanti kita cek apakah surat Ali Imran ini sesuai dengan data-data daripada kitab. Ali Imran itu ini 3 ya. Ayat 3 ayat ke-59. 59. Pak Domba, siapkan apanya datanya ya. Ceritakan apanya. Bukan harus pakai data, nanti dia bilang asumsi. Sesungguhnya misal ya, ini saya buat langsung bahasanya. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah seperti permisalan Adam, dia diciptakan dari tanah. Itu kenapa? Kemudian yang benar dong, dia bacanya. berfirman kepadanya, jadilah. Ini dari letter let. Saya saja yang share screen. Bentar. Ya. Kamu kok kepanasan? Huruf Arabnya ya. Sesungguhnya misal penciptaan Isa, ini sesungguhnya misal Isa di sisi Allah adalah seperti Adam. Allah menciptakan Adam. Penciptaan Isa bagi Allah sama seperti tidak ada kata perumpamaan di situ. Misalnya. Itu ada, makanya Anda itu tidak pandai bahasa Arab. Dalam kurung itu untuk menjelaskan lagi. Kamu pintar bahasa Arab, biar ku carikan orang Arab dialog samamu. Silakan, kapan? Silakan. Betul. Mau besok? Oke, kapan? Nomor nanti saya ya. ada di Buti, nomor WA saya ada di Buti. Kalau misalnya kapan siap. Tapi ngomong bahasa Arab ya, orang Arab langsung ya. Ya silakan. Oke, siapkan dirimu, nanti Su bilang sama Ibu Buti. Silakan. Tapi kau jangan hanya bacot, buktikan nanti. Ya silakan, saya bilang. Oke. Domba, berdom. Pak Dom. Domba. Oke. Ya. Oke, sudah ayatnya. Oke, coba berikan. Tentang penciptaan Adam, bahwa Allah menciptakan Adam dengan kun fayakun. Itu tadi kau ayat menceritakan tentang Isa, bahwa menciptakan Isa dengan kun fayakun. Benarkah penciptaan Adam dengan kun fayakun? Suaramu agak jauh, nggak bagus. Menurut saya tidak. Dekat. Kamu itu asumsi saja Tunjukkan, oke. Saya pakai dalil, kamu pakai asumsi. Aku cerita dulu, gak pakai dalil dulu. Langsung dalil, nanti dia nyangkal udah dibilang tadi. Allahi kama sali Adam. Gak usah bahasa Arabmu, nggak ngerti kita. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan sama seperti penciptaan Adam. Dia ciptakan dari tanah, kemudian dia berkata, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Dulu. Jadi penciptaan Adam, Allah menyuruh malaikat Mikael turun ke bumi untuk mengambil macam-macam tanah. Kamu itu kan hanya asumsi, begitu loh. Salah apa enggak? Berarti aku menceritakan dongeng ini. Kasihkan ayatnya. Kasih data, makanya aku bilang tadi. Mau ceritaku ini dongeng. Kasihkan ayatnya. Saya bilang kalau ini hanya selesai ceritakan kau bantah. Kenapa? Tunggu ku cari. Ya silakan. Kasihkan ayatnya. Orang kan penghafal, bro. Ya silakan kasihkan ayatnya. Nanti kalau ada orang Arab ya. Oke, siapkan dirimu ya. Jangan kau ngacir nanti. Silakan saja. Silakan, saya bilang. Ya. Barunya. Silakan. Gak masalah. Aku cerita satu, berarti Tuhanmu itu, Allah itu menciptakan Adam, menyuruh 3 malaikat, bro. Malaikat terakhirnya yang ayatnya. Ini kita. Oh iya, sabar tuh. Silakan. Kota ya, kau akan nangis kau. Silakan. Tambah terperinci ini ternyata. Screen. Mau makan aku, kau yang baca, apa aku yang baca? Kalau aku baca kau gak percaya. Oke, silakan. Silakan. Jika Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah. Ini kan? Ciptaan Adam. Allah saya minta ayat Al-Quran.
Bukan itu. Tidak. Mohon maaf. Tidak, bukan level saya kayak gitu. Mohon maaf. Oh, berarti one way enggak percaya kalau hadis ya. Iya, saya profesional orangnya. Tampilkan ayatnya, lalu kita bahas. Masuknya roh itu gimana itu? Lanjut. Ya udah. Tampilkan ayatnya. Saya tuh profesional. Oh, berarti ini saya minta dalil kok. Ya oke. Mana ayatnya? Enggak, buka ayatnya di sini. Ini lu baca. Buka ayatnya, tinggal saya scan. Kayak saya nih. Kamu ini saya screen Gigi. Kamu ini dulu. Kamu berarti dulu saya screen nih. Saya kasih contoh dialog yang bagus ya. Mau saya kasih contoh nggak dialog yang sehat? Kelihatan. Coba ini saya kasih contoh ayatnya. Kamu ini dulu, matiin dulu share screen-nya. Ini saya kasih contoh ya. Udah ada datanya kok Pak Domba. Cara menerangkan yang baik, yang benar itu ya. Ya, makanya oke, nih saya kasih contoh nih ya. Kita buka. Nah, kita buka kitab Ulangan pasal 3 ayat 11 ya. Nah, ini saya kasih contoh. Saya kan kasih contoh. Saya nggak punya Alkitab mobile. Ulangan pasal 3 ayat 11. Ulangan Musa Taurat ini. Loh, ini kan bukan ayat, itu aplikasi. Kok aplikasi kok bisa pakai? Kita nggak bisa. Ulangan, Ulangan. Oke, terangkan dulu. Nah kayak gini, yang menerangkan ada dalilnya. Oke, yang penting bateraimu masih banyak ya, udah kau charger. 7% itu. Nah, kitab Ulangan ya, Ulangan Musa. Hanya Og Raja Basan yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim, sungguh ranjangnya saja adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba, Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya. Menurut hasta biasa. Oh my God, manusia apa raksasa? Kan itu ranjang, ya wajar. Ranjangnya, jadi itu ranjang buat manusia. Kau jangan alihkan dulu. Pak Dom, udah dapat. Saya dalilnya ada. Oke. Pasal Ulangan pasal 3 ayat 11. Dalilnya ada. Gila. Kejang, bro. 9 hasta itu gila, panjang banget tuh, bro. Apa yang 9 hasta itu? Berapa 9 hasta? Berapa 9 hasta? Kayak saya menjelaskan. Ada ranjang itu, bukan manusia, ranjang. Dalilnya itu. Dalilnya berapa itu tingginya 9 ada. hasta? Kita Ulangan pasal 3 ayat 11. 9 hasta berapa? Pasal Ulangan 9 kali 45. Gila. Aduh, 9 hasta, bro. Nah gitu dong diskusi, ada ayatnya. Gitu aja diajarin domba itu. Ya itu manusia atau raksasa itu. 9 hasta itu ranjangnya. Nah, bukan, fokus dulu ya. Ayatnya, gitu loh. Kita fokus dulu ke penciptaan Adam. Bisa jawab. Ketik dulu lah. Enggak. Manusia panjangnya 9 hasta itu sebesar gimana? Jalannya itu gimana itu? Apa? Itu tidak ada di bilang manusia. Itu tidak ada di bilang manusia. Rancang itu rancang. Itu kitab Taurat Musa loh. Ranjang. Pasal 3 ayat 11 loh. Itu ranjang itu, bukan itu Ulangan Musa loh. Manusia panjangnya 9 hasta, gila panjang banget. Kau bisa baca deh itu. Itu ranjang atau manusia. Saya pakai dalil. Bukan, itu ranjang atau manusia di situ ditulis. Ranjangnya saja sebesar gitu, ranjangnya. Apalagi kalau ranjangnya 9 hasta, masa manusia itu 1 hasta? Bukan, apa ranjangnya? Apa salahnya dengan ranjang? Gila, gede banget gitu loh maksud saya. Ulangan berapa? Itu raksasa kalinya. Oh, ranjangmu berapa meter? Ulangan berapa tadi? Pasal 3 ayat 11, Ulangan 3 ayat 11. 3 ayat 11. Ulangan 3, Ulangan Musa. Udah kejang-kejang dia sama Adam. Hanya Og Raja Basan yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim. Sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang dari besi. Ranjang ya. Bukankah itu masih ada di kota Raba Bani Amon? 9 hasta panjangnya, 4 hasta lebarnya menurut hasta biasa. Ranjang ini setahu saya tempat tidur. Ya bisa saja, namanya juga raja, tempat tidurnya banyak. Aduh. Banyak.
9 hasta itu 9 hasta itu cuma 4 meter. Iya. Saya 4 meter wajar. Istrinya banyak. Iya. Pakai ayat. Dia satu Iya. ranjang. Begitu, Pak One Way. Logikanya kan Ketika di situ. saya Di situ kan menggunakan nggak ada ayat, Enggak ini ya. Panjangnya. Mana ada di situ. Bohong kau. Lah itu Mana ayatnya ada. manusia. Ulangan Musa Itu itu. ranjang. Tahu ranjang? Ranjang itu tempat tidur. Gitu loh. Bukan manusia kecuali dikatakan Oke, sesungguhnya siapkan manusia dirimu. atau raja Oke. kuasa itu tingginya. Oke ya. Itu baru benar. Ini menurut ini Ahmad di kisah Nabi Adam dari awal penciptaan hingga turun ke bumi ya. Gramedia, blognya Gramedia. Supaya kita lihat ya. Manusia pertama yang kelak akan menghuni bumi. Saya minta ayat bukan itu, enggak terima. Yang cerdas. Saya lihat ya. Ayat. Iya. Tinggi badannya 60 hasta atau sekitar 18 meter. Oh, luar biasa. Ayatnya mana? Kalau Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda. Oke, ini semua ada di sini ayat-ayatnya. Ayat Al-Qur'annya mana? Saya tanya ayat Al-Qur'annya. Oke. Ayat Al-Qur'annya mana? Ini. Ya tampilkan ayatnya. Nanti Ini. saya orang Muslim, saya akan menjelaskan. Ini lihat ya. Oh, ya kayak saya dong kan saya tadi udah contohkan diskusi yang baik itu ada dalil ayatnya. Oke. Suratnya ada, ulangan pasal 3 ayat 11. Kau butuh ayat-ayat ya. Kayak begitu. Ya Kau butuh ayat-ayat ya. Oke. Silakan. Saya tunggu. Karena kau pasti udah kepanasan. Kalau saya diskusi itu harus berdasarkan dalil, informasi wahyu. Saya minta ayat dikasih yang lain. Tampilkan ayatnya kayak saya dong. Keren. Kau tumben kau berani. Oke. As-Sajadah itu apa itu? Surat As-Sajadah ini. Ya surah, nama surah. Ya sudah, tampilkan ayatnya, tampilkan. Sini, ada nggak keterangan panjangnya segitu enggak? Ada nggak? Ya, itu diskusi yang baik, masa diajari. Aduh. Gitu. Jadi berdasarkan dalil Alkitabiah istilahnya begitu. Tenang, kita kan. Ya, silakan. Saya tadi sudah mencontohkan loh. Nah, panjangnya 9 hasta, panjangnya saya kasih ayatnya kan begitu. Oke. Tadi yang kamu kutip tadi itu penciptaan Adam di mana, Bro? Itu surat Ali Imran ayat ke-59. Oke, kita teliti Ali Imran ini ya. Tenangkan dirimu. Oh, saya tenang lah. Oke. Yang kan sama Anas kan orang Arab itu, orang Arab Kristen itu. Mana? Ali Imran berapa tadi? 3? Kan? Lupa kan? Ayat 3 berapa? Ayo, masa lupa? Saya biarin aja tadi sudah saya kasih dalilnya kok. Sudah ayat saya 3. Kasih share screen tadi. Ali Imran berapa? Ayat berapa tadi? Kau takut? Ali Imran berapa tadi? Surat Al-Imran ayat ke-59, bro. Oke ya. Kita akan melihat saya sudah bacakan dengan bahasa Arabnya. Sesungguhnya, misal Isa di sisi Allah adalah seperti semisal penciptaan Isa di sisi Allah adalah masalah itu semisal. Kau goblok kali kau. Ini yang menerjemahkan ini orang bodoh atau kau lebih pintar? Ya udah, makanya saya bilang. Dengarkan. Sesungguhnya misal penciptaan dalam kurung Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Pertanyaannya, Isa diciptakan di sisi Allah, Adam diciptakan di sisi Allah, sama? Sama enggak? Ya sama lah, sama-sama manusia. Loh, penciptaannya sama enggak? Ya sama lah, kan semisal. Adam kalau berkata dengan kalimat. Oke, dengar dulu. Oke, Adam dibentuk dari tanah, disuruh malaikat mengambil tanah. Ayatnya mana? Loh, itu kan berdasarkan hadismu. Ayat Al-Quran mana? Ayat Al-Quran. Kamu menyangkali semua hadis-hadismu, gimana sih kamu? Supaya kamu itu profesional diskusi. Oke, dengar ya. Sekarang saya tanya samamu, Adam dari rahim enggak? Adam dari rahim enggak? Enggak kan? Adam manusia bukan. Adam manusia bukan.
Masalah manusianya, yes, sama-sama manusia. Hah? Tetapi kan kita harus lihat secara utuh. Apakah Yesus bukan diciptakan dari tanah? Dari apa diciptakan? Dari Yesus itu tidak dari tanah. Oh, menurut Anda berarti bukan manusia dong dia? Di Quran juga enggak diciptakan dari tanah. Sudah jelas kok. Enggak, ini di mana diciptakan Yesus dari tanah dikatakan? Coba, di mana diceritakan Yesus diciptakan dari tanah? Isa. Di mana? Nah, gini loh, mana dalilnya? Mana dalilnya? Bukan. Mana dalilnya? Kamu mintakan letterlet. Kamu minta letterlet. Mana ada di sini Adam dan apa? Isa apa? Kenyataannya, oke, Isa itu dari, kita lihat ya, Isa itu ditiupkan rohnya. Oke ya. Apa? Dari tanah bukan? Enggak ada. Ali Imran. Surat berapa? Miriam. Surat Maryam berapa itu? Silakan. Maryam berapa ya? Tunggu ya, cari ya. Ayo, silakan. Tenang aja bro, one way, jangan kepanasan gitu dong. Silakan bro sama saya. Diskusi yang baik pakai dalil. Loh, kan kita akan buktikan bahwa, atau kita cari aja Isa itu kan dari rahim perawan Maria kan? Oke, Isa itu di dalam rahim perawan Maria. Menurut Anda itu Isa itu bukan dari tanah gitu? Enggak dari tanah. Sekarang ayatnya di mana Isa dari tanah? Kan sudah saya kasih Adam gini ya, dengar. Adam itu gimana caranya? Dibentuk kan? Dibentuk dari tanah kan? Ya, Adam dibentuk dari tanah kan? Baca surat 72. Anda ini ngomongin Al-Quran sama saya lagi, nanti kena balik. Aduh, kasihan kamu. Nah, coba baca surat ayat ke-72. Ali Imran 45. Ali Imran 45. Ali Imran surat 3 45. Oke. Surat 3 ayat 45. Kita akan lihat. Silakan. Lihat saja. Ketika malaikat berkata, "Hai Maria, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra." Di sini ada yang diciptakan dengan kalimat yang datang darinya. Namanya Al-Masih Itra putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi ini dari kalimatnya. Iya. Adam itu bukan dari kalimat. Jadi bukan dari kalimat itu. Di mana dikatakan Adam jadilah jadi? Di mana dikatakan? Enggak ada dikatakan di situ jadilah jadi. Ini enggak ada. Lihat 59. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah seorang manusia, maka jadilah dia." Apa itu? Sama. Enggak, beda. Oke. Itu Adam ya. Ini Adam. Ayat berapa tadi? 45 ya. Oke, udah ya. Berarti kontradiksi. Kontradiksi ya. Yang mana yang betul ini? Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan. Sebenarnya yang dalam kurung ini tidak ada dalam bahasa Arabnya. Makanya kamu ini bahasa Arab. Kamu undang saja orang Arab diskusi sama saya. Nomor WA saya ada di kunci. Iya. Aduh. Ini. Kau ketawa. Saya serius loh. Jangan panas gitu loh, one way. Ini lihat. Ini ya. Biar saya bal-bali tuh orang Arab itu. Oke, tenang kau. Skakmat 2 kali sudah. Udah ya. Jadi berdasarkan ayat ini ya, lihat, saya baca ya. Ketika berkata para malaikat, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberimu kabar gembira dengan kalimat darinya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan salah seorang dari orang-orang yang didekatkan." Ini kalau terjemahannya berdasarkan kata demi kata dalam kitabmu. Dan ini bukan aku yang buat. Ini dari aplikasi yang dibuat oleh orang Muslim. Sekarang di dalam ayat 59. Jangan ajari bebek berenang itu aja, nanti kamu malu. Iya, masalahnya kamu bebek yang cacat.
Enggak, Lihat. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah seperti permisalan Adam. Dia menciptakan dari tanah. Beda. Kalau Adam itu setahu saya, dalam semua orang muslim yang saya hadapi dialog, itu dibentuk dari tanah, diutus malaikat. Aku mau Jadi baca. manusia diberikan. Tak share screen dulu ya. Ya, share screen, oke. Share screen. Coba baca surat 72, baca. Aku mau baca hadis tah. Oke, baca. Saya minta ayat Al-Qur'an. Nah, Ya. itu kalau udah Jadi meriwayat dari Abu Malik dan Abu Salil. Kenal nggak? Dari Ibnu Abbas. Kenal nggak? Dari Murah dan Ibnu Ini lagi, Le. Bentar, biar Pak Domba dulu, Pak Domba. Mereka mengatakan Allah SWT Banui, tenang dulu kau, lagi dibaca data. bumi untuk mengambilkan sebagian tanah dari sana. Lalu Suaranya Pak Domba kurang jelas. Ya? Suaranya kurang jelas. Oh, ini baca hadis, bro. Kalau di Quran nggak ada penciptaan Adam. Kok sabar dulu? Iya. Pasal 3 Aku baca dulu, kok jangan kejang-kejang. Aku hanya baca, ya. Jibril ke bumi untuk mengambilkan sebagian tanah dari sana. Lalu bumi mengatakan, aku berlindung kepada Allah darimu. Jika kamu menghina dan mencelakakanku, Jibril kembali tanpa memungut sedikit pun. Jibril berkata, ya Rob, dia bumi berlindung kepadamu, aku pun menjaganya. Takut Jibril pulang ke Allah. Lalu Allah kemudian mengutus Mikail. Ya, aku bilang tadi 3 malaikat, kau nggak percaya, tak baca. Bumi kembali ke memohon perlindungan kepada Allah darinya. Mikail pun menjaganya dan kembali. Debat akhirnya balik, nggak kuat dia. Ya lalu mengatakan seperti yang dikatakan Jibril. Allah kemudian mengutus malaikat maut Israel. Ya, tak tambahin malaikat maut Israel. Kalau salah kau katakan aja. Kemudian bumi memohon perlindungan kepada Allah darinya. Malaikat maut mengatakan, aku pun berlindung kepada Allah untuk kembali tanpa menunaikan perintahnya. Malaikat maut kemudian mengambil sebagian tanah dari permukaan bumi dan ia campur menjadi satu. Ia tidak hanya mengungut satu tempat. Ia mengambil sebagian dari tanah putih, merah, dan hitam. Karena itulah anak keturunan Adam memiliki warna kulit berbeda-beda. Kau melawan tafsir ini kok. Bisa tahu apa kok? Malaikat maut kemudian membawa tanah-tanah tersebut. Nggak nampilin dalil ayat Al-Qur'annya mana, begitu loh. Berarti hadis ini dibuang aja nih. Ya, ini harus dibuang ya. Enggak, kalau kau percaya enggak sama hadis ini? Enggak bilang. Percaya enggak? Gini loh, bro. Lu Saya diskusinya sama orang yang profesional, ngapain sama yang amati. Ini kan aku baca hadis. Kamu percaya Berarti buang aja ya. Itu hadis dibuang itu. Kau jelaskan. Sama orang amatir loh. Hadis sampah. Enggak, kau jelaskan dulu. Itu hadis sampah, bilang aja biar kami nggak percaya itu, biar kami percaya samamu. Tadi saya jelasin ayat Al-Qur'annya mana, kayak tadi dong saya Loh. Islam itu apakah hanya, bentar, aku tanya dulu samamu. Islam itu apakah hanya berpedoman kepada Al-Qur'an atau ikut juga kepada hadis dan tafsir? Al-Qur'an dan as-sunnah. Apa itu as-sunnah? Segala ucapan Nabi, diamnya Nabi. Oke, segala ucapan Nabi itu tertulis di mana? Nah, segala ucapan Nabi, diamnya Nabi, tindakan Nabi yang berdasarkan dari Al-Quran, hadis hanya bagian dari as-sunnah. Hadis itu 200 tahun setelah Nabi wafat. Oke, berarti sekarang kau pastikan dulu supaya kami tahu dialog denganmu. Hadis itu dibuang, dirobek, dibuang ke tong sampah, atau bagaimana menurutmu? Saya orangnya profesional. Kalau enggak. Kalau kau profesional, tentukan dulu identitasmu. Identitasmu tentukan. Apakah boleh pakai hadis atau tidak? Kan saya bilang. Enggak. Kau jawab tegas. Diskusi itu berdasarkan dalil dulu, kitab suci. Mana dalil ayatnya? Sudah saja. Dasar Al-Qur'annya tadi sudah dikatakan bahwa Isa itu dari kalimat Allah di dalam rahim Maria. Sedangkan Adam itu dari tanah. Udah beda. Sekarang diambil hadisnya. Hadisnya sudah ditunjukkan. Kamu kok ngeyel? Saya minta ayat Al-Qur'annya kok. Loh, sekarang saya tanya samamu, hadis yang tadi itu dibuang aja. Apa Pak Bagus? Anda tentang hadis itu tahu nggak? Hadis mutawatir itu apa? Ayat 171. Surat? Surah 4 hadis ayat mutawatir itu apa? Oke, surat 4 ayat 171. Ini sama dengan Ali Imran tadi.
bahwa Isa itu diciptakan dari kalimatnya. Jadi one way itu harus jelas posisinya. Jangan hanya demi kepentinganmu jadi kau tabak akidahmu. Saya 171 ini ya. 4 ayat 171. Iya. Wahai ahli kitab, janganlah kamu, ini betul. Ya. Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa Maryam itu adalah utusan Allah dan dalam kurung yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan dari rohnya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu selamat ya. Iya. Jadi beda Pak one way. Kalau Adam itu setahu saya dari tanah dibentuk kemudian ditiupkan napas. Sedangkan Isa bukan. Jadi gini. Sekarang gini, ayat itu harus dibandingkan dengan ayat yang lain. Coba sekarang gini, saya minta data dulu dari Pak One Way. Tunjukkan di mana Adam itu ditiupkan rohnya di dalam rahim. Bukan dari tanah. Coba tunjukkan dulu. Baca surat Sod ayat ke-72. Baca surat Sod ayat ke-72. Apa surat Sod itu? Surat Sod itu surat berapa itu? Ya cari aja. Capek kali aku. Anda belajar ya kan. Loh, saya udah lebih pintar dari kau kok. Oh, kata siapa? Iya pastilah. Anda bisa baca Quran nggak? Loh. Mati atau tanir dengarkan ya, bro. Apa hukumnya? Di zaman sekarang ini orang bukan baca bahasa Arab jadi pintar. Iya. Aduh, Mas Erbet, Mas nanti ini surat apa? Surat apa? Surat ayat ke-72. Ini di mana surat ini? Ya silakan cari dong, biar pintar dong. Saya sengaja, masa disuapin terus kayak anak kecil? Lo baru wajar lah kau punya kitab. Ya kayak anak kecil aja di surat ke-38. Ya Allah, saya suruh cari belajar aja. Surat 38. Ayat? Ya, 72. Oke, kita lihat 72. Maka apabila telah kusempurnakan kejadian dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Ditiupkan roh sama dengan Isa kan? Itu siapa tuh? Isa juga. Aku mau tahu siapa tuh? Adam. Itu kan penciptaan Adam. Mana coba atasnya. Iya. Jadi manusia itu nih, lihat. Ini justru di ayat 71-nya kamu kena semat di sini, Bro. Lihat. 4 kali. Ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Jadi kamu itu jangan mempermalukan diri. Yang mempermalukan siapa? Ya ini datanya di sini. Ya semua manusia itu tafsir Jalalain. Ini saya tunjukkan tafsir Jalalain. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah, yaitu Adam. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Tafsir Jalalain. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya, dan kutiupkan, kualirkan kepadanya roh ciptaanku, sehingga menjadi hidup, dimudahkannya lapal ruh kepada Allah, dimasukkan untuk memuliakan Nabi Adam. Roh adalah tubuh yang lembut dan tidak kelihatan oleh mata, yang membuat manusia dapat hidup karena memasuki tubuhnya. Maka hendaklah kalian bersyukur dengan sujud kepadanya, sujud penghormatan dengan cara membungkukkan badan. Beda one way. Gimana beda, bro? Ini kamu yang tunjukkan dalilnya loh, bukan aku. Ya beda dari tanah. Kan dari tanah. Sama-sama ditiupkan Iya tuh. Gini loh, saya jelasin ya. Jadi Adam itu dari tanah. Penjelasanmu jangan bertentangan dengan saya gini. Jangan dipotong. Ya udah kau jelaskanlah biar kau kelihatan nanti. Ayat Al-Imran surat 50 surat Al-Imran ayat 59 sudah sangat jelas. Penciptaan Isa itu di sisi Allah semisal penciptaan Adam yang diciptakan dari kalimatnya, kalimat apa kun payakun. Jadilah maka jadi. Udah jangan dipotong 2 menit, saya nggak lama. Jadi Nabi Isa itu kalimat dan Nabi Adam itu kalimatullah yang diciptakan dari kalimatnya apa kun payakun. Jadi dalam keimanan Islam Anda harus hargai ini. Ini keimanan Islam. Nabi Isa itu bukan firman, tetapi hasil ciptaan firman. Kata-kata Allah kun payakun, jadi maka jadi. Lalu manusia itu mempunyai unsur ilahiyat, tetapi manusia bukan Tuhan.
Ya karena manusia itu diciptakan dari tiupan ruhku dalam konteks ruh siapa? Ruh Allah dalam konteks kepemilikan. Dalilnya surat Shad ayat ke-72. Tuh Allah mempunyai sifat kreatif. Ya, ini sifat ilahiyat ya pada diri manusia. Allah mempunyai sifat kreatif, kita mempunyai sifat kreatif. Karena manusia diciptakan dari tiupan ruh. Ruh siapa? Ruh Allah dalam konteks kepemilikan. Ya. Sudah. Jadi sudah sangat jelas penciptaan Isa dan Adam itu sama. Makanya Nabi Isa dan Nabi Adam disebut kalimatullah. Ya, nabi yang diciptakan dari kalimatnya. Sudah sangat jelas Mas Erben, bagi keimanan saya Adam Tuhan itu kalimatnya. Adam tidak diciptakan dari kalimatnya, tapi gini ya, bukan. Kamu jelaskan ayat 71 dong. Kalau dipotong-potong malas saya. Bukan 71 ini gimana? Takut ya 71. Betul banget ya mulutnya itu. 71 dong. Saya 2 menit loh itu. 71 dong, 71. 71 ini gimana ini? 71 ini baca gimana? Baca dulu 71. Enggak, Isa itu Nabi Yesus itu manusia apa bukan? Dia kalau di kamu apa? Itu jawaban saya sekak mat. Oke. Nabi Yesus itu manusia atau bukan? Sekarang oke. Ya. Udah enggak. Selamat malam. Lari. Oke. Jadi karena dia bertanya Nabi Yesus itu siapa? Oke. Nabi Yesus itu siapa katanya kan? Karena ini akan kita upload ya, kita tunjukkan aja kepada orang. Yesus itu firman menjadi manusia. Ini ayatnya. Baru Yesus itu bukan ciptaan. Kenapa? Karena firman kekal di dalam diri Allah. Bahkan Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman. Kalau di Quran dikatakan Isa dicipta, memang Isa bukan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Isa adalah Yesus, maka kitab ini sudah ditulis abad pertama. Sedangkan Qurannya itu ditulis abad ke-7, jaraknya 6 abad men. Jadi wajar saja. Oke, ada mau nambahkan Pak Bagus? Iya, tadi jelas ya. Tadi Ali Imran, Anissa tadi menjelaskan bahwa Isa itu diciptakan ya dari kalimatnya. Itu. Sedangkan Adam tadi kita tanya sama si Wanwe ya, di mana surah dalam Quran mengatakan bahwa Adam itu diciptakan dengan kalimatnya ya, atau kalimatullah. Dia tidak menjawab, langsung kabur. Gitu loh. Harusnya kalau memang dia katakan bahwa Adam juga, tadi kan Wanwe kan mengatakan bahwa Adam juga diciptakan dengan kalimatnya. Tunjukkan gitu loh. Ya, pernyataan di dalam Quran itu di surah mana bahwa Adam itu diciptakan dengan kalimatnya. Itu aja. Ya. Tapi heran aku ya sama orang muslim ini, kadang demi ambisi hadis tafsir ditolak semua. Kita berpatokan nanti pada Quran terus, nanti dia bilang nggak boleh, kita harus Domba suaranya nggak jelas ini. Oke. Pak Dom. Headsetnya. Iya pakai ini ada kipas angin belakang. Oh. Ini jelas kok di ayat yang ditunjukkan dia tadi kan, Shad ayat 71 kan. Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah, kan jelas. Iya. Pak Dom, omonglah Pak Dom. Ya, jadi memang yang aku ceritakan tentang penciptaan Allah. Allah itu tidak pernah bekerja sendiri. Yang telah dinyatakan oleh Ustadz Munir. Dia hanya menyuruh. Ternyata benar memang kata Munir. Allah menyuruh malaikat, Mikail, Jibril, akhirnya yang berhasil malaikat Israel, penyabut nyawa. Kenapa yang terakhir ini dikatakan sebagai penyabut nyawa Israel? Karena dia mengambil tanah ke bumi dengan paksa. Karena dia mengambil tanah ini dengan paksa, Allah menentukan dia sebagai untuk mengembalikannya lagi tanah ini harus dengan paksa. Itu ada kisahnya. Tapi kalau umpamanya banyak teman-teman muslim ini nggak percaya, itu terserah mereka. Berarti hadis yang aku bacakan tadi terbuang sudah, tafsir-tafsir terbuang sudah. Jadi memang mereka harus bingung. Memang harus bingung tentang ayat-ayat Quran yang dinyatakan di situ tertolak sama hadis-hadis bahwa penciptaan Adam bukan senantiasa Allah. Yang meniupkan siapa? Banyak orang muslim mengatakan bukan Allah, melainkan malaikat.
dalam penciptaan Adam yang pernah aku baca juga, Allah meniupkan ruhnya itu, malaikat meniupkan. Ruh itu tidak langsung masuk, tidak mau dia masuk ke bumi. Karena apa? Mungkin ruh ini tahu bahwa nanti Adam ini, manusia ini akan membuat kemungkaran di bumi. Karena apa? Malaikat tahu, buat apa kau menciptakan manusia yang akan membuat kerusakan. Itu malaikat. Bumi pun tahu. Nah, kemungkinan ini ya, aku tafsir kenapa ruh itu yang ditiupkan, dia tidak mau langsung masuk. Dia mengelilingi. Akhirnya dipaksa masuk dia. Nah, cerita-cerita ini yang kita dapat dari ustaz-ustaz di YouTube itu banyak nilai. Cuman kalau ke umat Islam yang kita berdiskusi, kenapa ditolak? Padahal tadi data yang ditunjukkan Bro Domba tadi itu kan itu dibilang kan sahih, apa itu kan? Sahih itu. Sahih semua. Dan jangankan itu, ustaz-ustaz cerita tentang penciptaan Adam sama apa yang aku ceritakan. Tapi ditolak. Iya. Makanya kalau sama mereka harus kita tampilkan ustadz yang berbicara. Berani nggak dia? Pertama dulu hadis ini. Kalau ditantang berarti kalau tentang ustadz ini karena ustadz ini menceritakan juga bagaimana penciptaan Adam. Jadi memang berbeda penciptaan Isa dengan Adam itu berbeda. Bukan dengan kun fayakun jadi, tidak. Perlu proses. Ngambil tanah, membentuk, malaikat yang mungkin membentuk. Iblis pun memukul loh. Kalau aku pernah baca itu. Perutnya kenapa jadi pusar, itu kerjaannya iblis. Ya udahlah. Aku baca, tapi benar apa tidaknya, aku nggak bisa buktikan ya. Nanti artinya kita hanya membaca, ada datanya, dan kita ungkapkan. Benar atau salah, ya kalian sendiri lah yang konfirmasi, ya kan? Iya. Kalau aku dulu kan pernah aku bacakan, pernah kita diskusikan, kan ada semua tuh. Ada semua. Ada datanya kok di channel saya, semua tersimpan itu. Dan link yang aku pakai biasanya itu udah ditutup. Makanya aku cari lagi susah. Tak buka nggak bisa. Ada apa gitu. Nah, mungkin mereka udah ketahuan ini kita ini kok dipakai senjata makan tuan pikirnya kali. Ya, tapi kan kita nggak mau klaim. Kalau kamu umat Islam cerita yang nggak benar, ya kami utarakan yang benar. Kami hanya membuatkan dalil-dalil ini loh. Ciptaan Adam seperti ini. Kok katakan itu aja, ilmu kurang. Betul. Harusnya seperti ini, gitu loh. Iya. Kalau ini yang aku ceritakan kami baca ini hadis dan ini semua salah, katakan salah, biar gak aku baca. Tadi karena dia sudah menyangkal, bahasanya menurut aku menyangkal. Tak tutup lah, makanya aku tutup, percuma. Karena dia gak mau mendengarkan lagi. Apa yang aku sampaikan yaitu hadis yang benar-benar tertulis, dia menolak. Kalau udah ditolak, ngapain aku baca, nggak capek. Ya sudah, berarti kau tolak ini. Kalau umpamanya dia ingin tahu benar kebenaran itu, tolong dibacakan lagi. Atau dia membaca, menjelaskan ke kita. Tapi dia tidak mau mendengarkan itu lagi, nggak tahu kenapa. Ya sudah, aku tutup. Betapa dibicarakan lagi kalau dia nggak mau mendengar. Jadi, makanya kenapa aku tutup tadi itu. Jadi gini ya, kalau kita pakai nanti Qur'annya, dia bilang itu penjelasannya ada di tafsir, ada di hadis. Kalau kita buat hadis, mana Qur'an? Jadi nggak punya pendirian yang tegas menurut saya. Kalau kita sih gampang aja. Kalau yang apa tertulis kita baca kan katakan kalau kau nggak terima salah, katakan salah. Jadi biar kami selesai, nggak usah bahas. Oh ini salah, sudah berarti kita lari ke Quran. Ini dicoret nih, ini sampah ya, gitu kan nyatakan dulu. Kalau sudah dinyatakan gitu ya sudah, kami tidak akan bahas ini lagi karena ini sampah. Masuk ke Quran lagi. Itulah. Betul. Tapi memang mereka ini apalagi one way ini kan. Dia kayak apa kata Tuhan aja jadi nggak ngerti artinya. Padahal udah banyak kali kita menjelaskan. Heran juga aku. Ya, memang dari dulu aku punya pemahaman lah. Teman-teman polemikus Islam ini kita terangkan panjang lebar, dibuang ke sampah. Besok datang lagi ya tanya itu lagi. Dibuang lagi ke sampah. Tapi ya itulah ya. Udah memang terkunci otaknya dengan kebodohannya ya sudahlah. Oke lah. Pak Bagus, ada mau sampaikan Pak Bagus? Udah mantap lah itu ya. Mantap lah.